Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 187. Wang Jiancong gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berjuang keluar dari sisi tebing. Dia menarik napas dalam-dalam dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika alis Ning Xihua sedikit berkerut. Apakah kamu memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan? Suaranya yang menyenangkan membawa sedikit rasa dingin. Hati Wang Jiancong tenggelam. Dia mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya. Aku akan melaksanakan perintahmu, Palace Master. Dengan itu, dia berbalik dan terlatih-tatih, hatinya dipenuhi rasa asam dan bingung. Saya masih wakil kepala istana di sini, bukan? Mengapa Tuan Istana menyerang saya? Saya tidak mengerti. Li Fengxing melihatnya menghilang. Gelombang mengalir melalui hatinya juga, dan dia tidak bisa tenang. Dia menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi, dan dia semakin terdiam. Adapun Wen Lingzhao, dia sama pendiamnya. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, tetapi hatinya melonjak dengan emosi yang tidak bisa dia jinakkan, sampai-sampai kebingungannya terlihat di wajahnya. Dia berdiri di sana, bingung dan bingung. Lalu, entah dari mana, Su Yi berkata, itu adalah dua orang yang hidupnya telah kau selamatkan tepat di bawah hidungku. Deklarasi ini tampak agak acak, tapi Ning Xihua langsung mengerti. Rekan Taois, kamu benar, ketika kamu tinggal di dunia fana, sulit untuk menghindari belenggunya. Saya adalah kepala istana akademi asal surga. Jika saya ingin membenamkan diri dalam kultivasi saya membutuhkan orang untuk membantu saya dengan berbagai hal sepele. Dan bagaimana kamu berniat menyelesaikan insiden hari ini? Su Yi bertanya dengan penuh minat. Ning Xihua berpikir sejenak. Bagaimana kalau kau mentraktirku minum? Minuman untuk membubarkan permusuhan kita. Alis Su Yi terangkat. Sedikit senyum muncul di fitur kekanak-kanakan Ning Xihua. Dia berkata, nadanya syarat dengan makna tersirat. Apakah pernah ada permusuhan di antara kita? Hari ini tidak akan berhasil. Su Yi menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat kuasnya dan mencelupkannya ke dalam tinta yang menggenang. Tapi, katanya seenaknya, jika aku mendapat kesempatan lain kali, tidak ada alasan kita tidak bisa minum sampai kita berdua benar-benar mabuk. Tidak mungkin dia gagal mewujudkan niat Ning Xihua. Dia ingin menggunakan berbagi minuman sebagai alasan untuk berdiskusi mendalam dengannya. Tidak diragukan lagi, wanita misterius yang mampu meremajakan kemudaan ini telah merasakan sesuatu dalam dirinya. Di matanya, apa yang terjadi di sini hari ini bahkan tidak layak disebut. Tentu saja, Su Yi merasakan hal yang sama. Dalam pengertian itu, mereka berdua benar-benar punya alasan untuk memanggil satu sama lain, rekan Taois. Keduanya meremehkan pertengkaran kecil di dunia duniawi, tidak mungkin mereka menyibukkan diri dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ning Xihua tercengang sejenak, tetapi setelah hening sejenak, dia berkata, itu juga berhasil. Dia kemudian berdiri ke samping dan tidak berkata apa-apa lagi. Adapun Su Yi, dia menahan napas dan fokus, tenggelam dalam kesunyian dan menatap kertas putih yang tersebar di atas batu besar. Seolah merasakan apa yang akan terjadi, sepasang tinju seperti batu giok mengepal. Hati Wen Lingzhao dipenuhi dengan perasaan terhina yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak bisa lagi diam. Su Yi, aku sudah mengatakan bahwa aku lebih baik mati daripada menandatangani kontrakmu. Wanita muda itu berhenti untuk penekanan di antara setiap suku kata, praktis meludahkan kata-katanya melalui giginya yang terkatup rapat. Wajahnya yang sangat cantik namun sedingin es bertepi tekad dan kebencian. Ning Xihua memandangnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Cahaya matahari lembut dan hangat. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati pegunungan, menggoyang pohon pinus. Kata-kata tegas dan marah wanita muda itu tampak tiba-tiba dan tidak pada tempatnya dibandingkan dengan pemandangan yang tenang, mereka bahkan sedikit menggelegar. Su Yi tetap diam, ekspresinya tenang. Hanya matanya yang bersinar dengan cahaya tajam, seperti ujung pedang. Kemudian, dia mengambil kuasnya dan menyapukannya ke seluruh halaman. 8 karakter muncul di kertas putih, ditulis dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mereka menembus halaman, selesai dalam satu nafas. Mereka bebas, kuat, dan tidak terkendali. Kertasnya putih seperti salju, tintanya gelap seperti malam. Hah, gelombang. Su Yi mengembuskan napas panjang dari udara keruh, lalu dengan santai melemparkan kuasnya ke samping. Dia menunjuk ke kertas yang tergeletak di atas batu besar, lalu melirik Wen Lingzhao di dekatnya. Ini bukan surat penolakan, juga bukan kontrak. Saya meremehkan menggunakan metode seperti itu untuk mempermalukan Anda, kami adalah orang asing sejak awal, dan perjodohan kami menjadikan kami pasangan hanya dalam nama. Mulai sekarang, tidak ada apa-apa di antara kita sama sekali. Dengan itu, dia meletakkan tangannya di belakang, berbalik, dan berjalan pergi. Dia bahkan tidak bisa diganggu untuk menunggu dan melihat reaksinya.
Setelah hari ini, apa bedanya jika dia bersama Xiang Ming? Dia tidak akan peduli sedikit pun. Cara dia melihatnya, 8 karakter yang tertulis di halaman itu seperti pedang, memutuskan semua pengekangannya. Mereka tidak terlalu dinamis, apalagi mempengaruhi secara mendalam. Namun demikian, baris 8 karakter yang ringan dan halus itu berisi semua yang ingin diungkapkan oleh Sui. Ini adalah cara yang layak untuk mengakhirinya. Rekan Taois, kata Ning Xihua dengan lembut. Sui hanya berdiri di sana tanpa menoleh untuk melihatnya. Apakah kamu punya bisnis? Karena kita ditakdirkan untuk bertemu, bagaimana kalau kita berdebat? Kata Ning Xihua. Kali ini, Sui berbalik dan menatap Ning Xihua yang tampak muda di dekatnya. Satu serangan untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Ning Xihua tersenyum. Kami berdua hidup di dunia duniawi. Kita tidak perlu terburu-buru menentukan pemenang. Yang saya minta hanyalah Anda membantu membuka mata saya. Oh, kata Sui. Ayo, Ning Xihua mengulurkan tangannya. Jari-jarinya yang panjang dan ramping menyebar seperti kelopak teratai, lalu mengepal. Kemudian, dia dengan ringan mengetuk udara. Seketika, kicau burung yang jernih dan merdu bergema di seluruh pegunungan, mengguncang pohon pinus dan menyebarkan awan. Li Fengxing menyaksikan dari jauh saat segel tangan teratai kristal transparan muncul di telapak tangan Ning Xihua dan bergerak maju. Dalam sekejap, itu seperti teratai yang bersinar menyilaukan yang mekar di antara langit dan bumi. Itu melepaskan petak cahaya yang luas, seperti teknik divine, misterius dan tidak dapat dipahami. Bagaimana orang bisa menyebut ini sebagai seni bela diri duniawi? Ini seperti keajaiban yang dibicarakan dalam legenda. Tingkat kekuatan apa ini? Wen Lingzhao terguncang, dan dia menyaksikan dengan bingung. Dia sudah lama mendengar desas-desus entah berapa banyak tentang kekuatan penguasa istana misterius mereka, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa ketika Ning Xihua benar-benar mengambil tindakan, itu akan sangat sulit dipercaya. Kemudian, dia melihat alis Sui bergerak ke atas. Dengan goyangan lengan bajunya yang tiba-tiba, tangannya menarik udara. Melimpah, kekuatan berkembang melonjak dari telapak tangannya, secara bertahap berkumpul di atas mereka. Seolah-olah tangannya memegang matahari dan bulan tinggi-tinggi. Salah satunya adalah Yang, mereka yang menaati saya hidup. Yang lainnya adalah Yin, mereka yang melawan saya mati. Satu Yin, satu Yang, hidup dan mati. Kedua tangan saling mendekat dan boom, ledakan. Segel tangan teratai terbang di udara dan turun, tetapi ketika itu berbenturan dengan tangan gabungan Sui, hasilnya adalah ledakan rendah yang teredam. Segera setelah itu, kicauan burung semakin kencang, dan pemandangan yang sulit dipercaya terjadi. Segel tangan yang diblokir mekar, membelah menjadi lapisan demi lapisan dan terwujud menjadi burung vermilion merah menyala yang hidup, dan berapi-api. Burung itu bermandikan api saat melebarkan sayapnya, dan banjir kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar di sekitarnya. Sihir immortal. Li Fengxing tersentak, dan hatinya bergetar. Adapun Wen Lingzhao, dia sudah terpaku di tempat, pikirannya kosong. Mata gelap Sui bersinar halus, dan sedikit seringai lucu tersungging di sudut bibirnya. Menggunakan seni bela diri untuk mengendalikan spiritual dan kekuatan untuk memanifestasikan teknik. Baginya, itu bahkan tidak layak disebut. Tangannya tiba-tiba saling bersilangan, seperti sepasang batu kilangan, menggambarkan kekuatan ketegasan dan kelembutan yang sangat berbeda. Mereka tiba-tiba berkumpul. Itu seperti persimpangan yin dan yang atau siklus hidup dan mati. Boom! Ledakan. Burung vermilion yang berapi-api baru saja melebarkan sayapnya seolah-olah akan terbang ketika dua batu kilangan menekannya. Mereka menghancurkannya, sedikit demi sedikit, seperti sedang menggiling biji-bijian. Percikan tersebar ke segala arah, dan saat kedua kekuatan ini bentrok, suara gemuruh terdengar. Dan ketika tangan Sui benar-benar tumpang tindih, burung vermilion yang lahir dari segel tangan itu terbuang sia-sia. Itu tersebar, tidak meninggalkan apapun. Semua orang terdiam. Li Fengxing gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menyaksikan duel ini telah mengguncang dirinya, pikiran dan jiwanya. Dia merasa seolah-olah dia menyaksikan makhluk immortal mempraktikkan sihir mereka, dia merasa sulit untuk tetap memegang kendali. Baru sekarang dia menyadari bahwa jika dia benar-benar melawan Sui tadi, jika Tetua Agung tidak berteriak agar dia berhenti atau jika dia tidak mundur tepat pada waktunya, dia pasti sudah mati. Baru sekarang dia mengerti apa yang dimaksud Sui ketika dia mengatakan Ning Xihua telah menyelamatkan 2 nyawa. Kedatangan Tuan Istana benar-benar telah menyelamatkan 2 orang, Li Fengxing dan Wang Jiancong. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Li Fengxing tidak bisa menahan keringat dingin. Dia menyadari bahwa dia baru saja berhadapan dengan kematian. Bagian yang paling konyol adalah dia baru saja menyadarinya. Sementara itu, pikiran Wen Lingzhao benar-benar kosong karena kebingungan. Serangan Tuan Istana sangat tinggi, namun orang itu benar-benar memblokirnya. Saat itulah Ning Xihua berseru, "Rekan Taois, jika saya tidak salah menebak, Anda memadamkan semua 108 celah spiritual, lalu mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur, dalam satu gerakan, mencapai fondasi yang tiada taranya."
Matanya yang cerah bersinar dengan cahaya aneh, sepertinya dia merasa sulit untuk percaya. Menggunakan seni bela diri untuk mengendalikan spiritual dan kekuatan untuk memanifestasikan teknik. Melihat ini, saya pikir Anda sudah lama melampaui 4 alam martial Dao, tetapi ternyata Anda mencapai ini hanya dalam alam tungku dalam, kata Su Yi datar. Menggunakan seni bela diri untuk mengendalikan spiritual dan kekuatan untuk memanifestasikan teknik, mengacu pada mengendalikan kekuatan dan energi spiritual langit dan bumi untuk mendapatkan kekuatan yang mengingatkan pada sihir. Tentu saja, Grandmaster biasa tidak memiliki harapan untuk mencapai hal ini. Hanya mereka yang, di alam tungku bagian dalam, mengeraskan cahaya spiritual 5 warna, yang dapat menguasai kekuatan tingkat ini. Grandmaster adalah mereka yang menyempurnakan organ mereka, jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal. Organ utama ini seperti 5 tungku di dalam tubuh, oleh karena itu dinamai, alam tungku dalam. Cahaya spiritual 5 warna, mengacu pada penyempurnaan 5 tungku organ, ini untuk mencapai cahaya Dao spiritual, pancaran spiritual dari 5 elemen, kayu, logam, api, air, dan bumi. Lampu wood berwarna hijau, dan diberi makan di dalam liver furnace. Cahaya logam berwarna emas, dan dipelihara di dalam lung furnace. Dan seterusnya dan seterusnya. 5 organ utama seperti tungku, dan ketika masing-masing bersinar dengan cahaya spiritual, mereka menciptakan kekuatan yang sepenuhnya sempurna. Ini adalah rahasia tertinggi dari 5 tingkat alam Grandmaster. Memperbaiki jeroan tidaklah sulit, bagian yang sulit adalah mendapatkan pancaran spiritual. Ini tidak lebih mudah daripada mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur di alam akumulasi Qi. Bahkan di 9 provinsi alam liar, kurang dari 1 dari 10.000 dapat mencapai prestasi seperti itu. Tapi Ning Xihua adalah salah satu dari keberadaan yang tiada taraf itu. Meskipun demikian, Su Yi, dengan kultivasi akumulasi Qi-nya, dapat dengan mudah meredakan serangannya yang dalam dan tidak dapat dipahami serta membedakan sifatnya. Itulah mengapa Ning Xihua sangat terkejut. Rekan Taois, Anda benar-benar tidak ada bandingannya dengan seniman bela diri duniawi, kata Ning Xihua, suaranya lembut dan enak didengar. Setelah ini, jika saya mendapat kesempatan, saya pasti akan berkonsultasi dengan Anda, dan saya harap Anda tidak pelit. Su Yi tertawa datar. Lain kali kita bertemu, selama kamu bisa menerima salah satu seranganku, aku pasti akan mentraktirmu dengan minuman berkualitas baik. Ning Xihua tidak bisa menahan senyum, matanya membawa sedikit tawa. Rekan Taois, kamu cukup pendendam. Ini disebut, memberi sebanyak yang didapat. Seandainya saya gagal menerima serangan Anda barusan, saya khawatir Anda akan enggan membiarkan saya pergi dengan begitu mudah. Su Yi menggelengkan kepalanya dan melambai. Selamat tinggal. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Jubah birunya berkibar saat dia menghilang ke kejauhan. Dari awal hingga akhir, dia tidak terlalu melirik Wen Lingzhao. Hanya setelah sosok Su Yi yang tinggi dan menyendiri menghilang dari pandangan, Ning Xihua menarik pandangannya dan melirik ke batu besar di samping pohon pinus. Alat tulis diletakkan di permukaannya, serta karya kaligrafi terbaru Su Yi, perpisahan akan menjadi yang terbaik bagi kita berdua, jadi mari kita masing-masing mencari kebahagiaan sendiri. Setiap karakter bebas dan tak terkendali, dan tinta mengalir melalui halaman. Sepintas, itu tampak seperti pedang yang memutuskan belenggu, mengungkapkan kemudahan sanguin, penuh dengan makna. First Immortal of the Sword Chapter 188. Ning Xihua menatap tajam ke baris teks, lalu berkata, sebenarnya, menurutku mengakhiri hubunganmu seperti ini adalah hal yang baik. Seseorang seperti dia, di dunia ini, wanita apa yang bisa merebut hatinya? Mendengar hal ini, Wen Lingzhao langsung tercengang dari kebingungan dan campuran emosinya yang kompleks. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak pernah menyukainya sejak awal. Tetapi meskipun dia mengatakan itu, dia merasakan beban dan kejengkelan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Di masa lalu, dia pasti akan sangat marah. Seorang suami tinggal menggunakan selembar kertas untuk menarik garis di antara mereka. Betapa konyolnya itu. Namun sekarang, ketika dia mengingat berbagai kemampuan yang baru saja ditampilkan Su Yi, dia hanya merasakan keputusasaan dan kemurungan tanpa kata. Selama setahun terakhir, sejak hari pernikahannya, dia tidak memikirkan apapun selain bagaimana membebaskan dirinya dari kontrak pernikahan ini. Untuk itu, dia telah melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk meningkatkan kultivasinya, dan dia tidak pernah berani mengendur sedikitpun. Akhirnya, dia menjadi pewaris akademi asal surga yang paling mempesona, dan dia memenangkan pujian dan kecemburuan dari rekan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Banyak petinggi sekte semuanya sangat memikirkannya juga. Mereka berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk masuk ke jajaran Grandmaster Martial Dao tahun depan, pada usia 18 tahun. Dia selalu melihat Feather Flow King, Yue Xichan, sebagai tujuannya. Dia ingin menjadi markis bergelar dalam waktu 3 tahun. Dengan begitu, dia bisa pergi ke keluarga Sudari Jade Capital untuk mendiskusikan kondisi dan menemukan cara untuk meyakinkan mereka agar setuju untuk membatalkan kontrak pernikahannya.
Adapun Suyi sendiri, dia selalu melihatnya sebagai orang asing. Dia tidak pernah sekalipun berharap bahwa Suyi, suaminya yang tinggal serumah, dapat berguna sama sekali untuk tujuannya membatalkan pernikahan mereka. Sudah cukup jika dia tidak memperburuk keadaan. Dia tidak akan pernah menduga bahwa, ketika dia melihat Suyi setelah hanya 1 bulan berpisah, dia akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia memaksa Xiang Ming, putra gubernur provinsi, untuk berlutut di tanah. Dia telah membunuh Penatua Cukong Cao dalam 1 pukulan. Bahkan setelah kepala istana yang lama menyendiri mengambil tindakan, dia memblokir serangan ajaibnya dengan kekuatan yang tersisa. Semua ini sangat sulit dipercaya. Suyi tidak seperti versi dirinya yang hidup di kepalanya. Kekuatan yang dia miliki sangat menakutkan, dan jarak antara kenyataan dan harapannya sangat besar. Apakah ini artinya seseorang meninggalkan Anda dalam debu? Ning Xihua tiba-tiba bertanya, apakah Anda ingin teks ini? Wen Lingzhao berhenti sejenak, lalu melirik kertas putih yang terbentang di atas batu besar. Pemandangan itu memenuhi kemarahannya yang tak terlukiskan. Beberapa waktu berlalu sebelum dia akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, aku menginginkannya. Ini akan menjadi bukti penghinaanmu, yang akan kamu gunakan untuk memperbaharui keberanianmu dan memotivasi dirimu untuk tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, semuanya demi suatu hari mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Apakah itu benar? Tanya Ning Xihua dengan penuh minat. Wen Lingzhao menarik napas dalam-dalam, dan matanya yang jernih dipenuhi dengan tekad tanpa kata. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku benar-benar tidak akan kalah dengannya. Ning Xihua tidak mengolok-oloknya, tapi matanya dipenuhi rasa kasihan. Dia menghela nafas, saya kira mungkin keajaiban akan terjadi. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil kertas itu dan memberikannya kepada Wen Lingzhao. Kata-kata ini tidak mengandung maksud untuk memfitnah atau mempermalukan Anda. Menurut saya, tidak mungkin dia menyibukkan diri dengan hukum dan peraturan duniawi. Mengapa tidak memilih untuk membiarkan ini pergi? Bukankah itu suatu bentuk pelepasan? Wen Lingzhao mengambil kertas itu, dan 8 karakter tak terkendali di permukaannya terpantul di matanya yang jernih. Dia merasa seolah-olah ada jarum yang menusuk jantungnya. Dia diam-diam meletakkan kertas itu, lalu mencengkeramnya erat-erat, wajahnya yang cantik pucat dan bibirnya mengerucut. Tuan Istana, setiap orang harus membuat pilihan mereka sendiri, dan aku benar-benar menolak untuk menundukkan kepalaku seperti ini. Ning Xihua mengevaluasi keindahan yang indah dalam gaun putih bersalju dan, dengan iseng, berkata, apakah Anda bersedia berkultivasi bersama saya? Mata redup Wen Lingzhao tiba-tiba menyala, seperti abu yang menyala kembali dengan cahaya api. Itu akan menjadi kehormatanku, tapi bolehkah aku membicarakannya terlebih dahulu dengan tuanku? Sugu King, tanya Ning Xihua, tidak mungkin dia akan menolak. Terserah kamu. Wen Lingzhao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, saya bersedia. Ning Xihua mengangguk. Hari ini, kamu akan pindah ke Istana Layu dan Pertumbuhanku. Anda akan berkultivasi di sana untuk maju. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Mengapa tuanmu tidak ada di sini hari ini? Dia sedang menjalankan misi. Dia pergi ke ibu kota prefektur Clue Driver untuk. Wen Lingzhao menjelaskan seluruh situasinya. Ketika dia selesai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bingung. Aku menerima surat dari tuanku beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa dia sudah meninggalkan ibu kota prefektur Clue Driver, jadi dia seharusnya tiba sehari sebelum kemarin. Sesuatu pasti telah menunda perjalanannya, kata Ning Xihua, tetapi dia tidak mengingatnya. Dia baru saja akan pergi ketika dia tiba-tiba menoleh ke arah Li Fengxing di dekatnya. Kamu tidak boleh membocorkan kabar tentang apa yang terjadi di sini hari ini. Li Fengxing dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya. Aku dengan rendah hati akan melaksanakan perintahmu. Itu juga berlaku untukmu, kata Ning Xihua, kali ini mengalihkan pandangannya pada Wen Lingzhao. Tatapan Wen Lingzhao agak meredup, tapi dia mengangguk setuju. Kaki Gunung Autumn Leaf. Zheng Muyao menunggu di samping kereta kuda, panik dan tidak bisa menenangkan diri. Apa yang terjadi hari ini telah mengejutkannya, dan dia merasakan firasat buruk. Nona, karena Tuan Muda Suberani menyerang, tentu saja itu bukan keinginan yang sembrono, kata pengemudi kereta, Paman Liao. Nada bicaranya lembut dan menenangkan. Dia sudah mempelajari beberapa dari apa yang terjadi di puncak Cakrawala Divine dari Zheng Muyao. Pada awalnya, dia juga tercengang, tapi dia segera tenang dan mempertimbangkan kemampuan dan watak Suyi. Ini adalah seseorang yang berani membunuh tetua sekte Roda Bulan, Liu Hongqi. Bagaimana mungkin konsekuensi dari membunuh seseorang di dalam Heaven's Origin Academy mungkin cukup untuk membuatnya takut. Bahkan jika dia memprovokasi bencana, dia secara alami memiliki cara untuk mengatasinya. Paman Liao, kamu belum tahu bagian ini. Tapi kejadian ini bahkan mengejutkan kepala istana dari pengasingannya selama bertahun-tahun. Jika konflik terjadi di antara mereka, saya khawatir konsekuensi untuk Paman Su tidak terbayangkan, kata Zheng Muyao dengan kekhawatiran yang jelas. Paman Liao terdiam. Dia secara alami tahu betul betapa misterius dan kuatnya Ning Xihua.
Di Provinsi Kekaisaran, Kepala Istana Akademi Asal Surga menempati posisi transenden, tidak ada orang lain seperti dia. Selama bertahun-tahun, Gubernur Provinsi Xiang Tianqiu telah mengunjungi Heaven's Origin Academy dengan harapan mendapat audiensi dalam banyak kesempatan, hanya untuk ditolak di depan pintu setiap kali. Dia tidak ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Meski begitu, Xiang Tianqiu tidak berani marah. Apa yang saya lakukan? Jika ayah mengetahui bahwa akulah yang membawa Paman Su ke Akademi Asal Surga, yang menyebabkan insiden pada tingkat ini, dia akan. Zheng Muyao tiba-tiba membeku di tengah kalimat. Ini karena, lebih jauh di jalan gunung, dia melihat sesosok tubuh tinggi berjalan ke arah mereka. Kiprahnya santai, tenang, dan santai, dan jubah birunya menonjol di antara kabut. Itu Su Yi. Zheng Muyao langsung menyala dengan keterkejutan dan kegembiraan. Dia sangat bersemangat, dia bergegas untuk menyambutnya. Paman Su, kamu tidak terluka, kan? Apakah aku terlihat terluka? Su Yi tertawa dan bertanya balik. Dia dalam suasana hati yang baik, dia tidak melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Dia akhirnya menarik garis yang jelas antara dirinya dan Wen Lingzhao dan melepaskan diri dari salah satu obsesinya. Mulai hari ini, dia tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan topi hijau. Tapi masalah ini belum benar-benar berakhir. Seperti yang dikatakan Wen Lingzhao, di dunia duniawi, mereka tidak dapat menyelesaikan kontrak pernikahan resmi mereka kecuali keluarga Su menganggukkan kepala. Orang-orang biasa di dunia pasti masih melihat Su Yi sebagai menantu laki-laki. Su Yi sudah tidak terlalu peduli dengan semua itu. Dengan yayasan keluarga Wen, bagaimana mungkin mereka memperlakukannya dengan tidak hormat? Adapun keluarga Su, ketika dia pergi mengunjungi mereka secara langsung, dia hanya akan menangani ini bersama dendam sebelumnya dan menyelesaikannya. Aku hanya tahu kamu akan baik-baik saja, seru Zheng Muyao, melambaikan tangan merah mudanya di udara. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu sibuk? Su Yi menggelengkan kepalanya, lalu langsung menuju kereta. Tuan Muda Su, kemana kita akan pergi selanjutnya? Paman Liao bertanya dengan hormat, ada sedikit rasa kagum di wajahnya. Su Yi baru saja membunuh sesepuh Heaven's Origin Academy di dalam wilayah mereka, namun entah bagaimana dia muncul tanpa cedera. Siapa yang tidak akan mengaguminya setelah itu? Kembali ke House of Wafes Web Rocks. Su Yi naik kereta, lalu berbaring dan merilekskan seluruh tubuhnya. Kelelahan menjalari dirinya, menghilangkan serangan Ning Xihua mungkin terlihat mudah, tapi sebenarnya sangat menguras tenaga. Basis kultivasi dan jiwanya terasa lemah. Dia berpikir, lain kali aku melihatnya, aku harus menunjukkan kepada wanita itu betapa kuatnya aku. Zheng Muyao berjalan ke arahnya dan, atas kemauannya sendiri, tersenyum dan mulai bekerja memijat kakinya. Akademi Asal Surga, Aula Hukuman. Grand Elder Sang Zhen duduk di sana dalam diam. Dia sangat tua dan jompo, dia seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin, dan matanya berkabut karena katarak. Suasana menjadi tegang dan tercekik. Xiang Ming, Tian Dong, dan yang lainnya berdiri di sana, ketakutan dan gelisah. Mereka tidak tahu mengapa Tetua Agung membawa mereka ke tempat yang gelap dan menyeramkan seperti Aula Hukuman. Mereka pasti tidak mengerti mengapa Zheng Muyao harus segera pergi sementara mereka ditahan di sini. Grand Elder juga tidak menjelaskan. Setelah tiba di Aula Hukuman, dia hanya duduk di sana, matanya setengah tertutup, seolah-olah dia tertidur. Lama berlalu sebelum suara langkah kaki terdengar, dan sesepuh kedua berkumis tombak, Han Chong, berjalan masuk. Mata keruh Sang Zhen akhirnya terbuka. Menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Xiang Ming dan hati para murid lainnya langsung mengepal. Kurung mereka selama sebulan sebagai hukuman. Itu sudah cukup, kata Han Chong tanpa ekspresi. Xiang Ming mau tak mau berkata, Paman Tuan Han, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa Anda menghukum kami? Dia adalah putra dari gubernur provinsi, murid dari wakil kepala istana Wang Jianchong. Dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Ekspresi Han Chong tenang dan acuh tak acuh. Ketika Anda melakukan kesalahan, Anda secara alami harus membayar harga yang sesuai. Jika Anda tidak memprovokasi dia terlebih dahulu, bagaimana mungkin dia memaksa Anda berlutut? Itu, Xiang Ming membuka mulutnya dan baru saja akan menjelaskan kapan. Tuanmu telah dikirim ke Cliff of Tobat untuk hukuman, kata Han Chong. Dia tidak bisa mengambil setengah langkah di luar selama setahun. Hati Xiang Ming bergetar, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Dia sekarang sepenuhnya menyadari betapa seriusnya masalah ini. Tuannya, Wang Jianchong, adalah salah satu dari dua wakil ketua sekte, namun dia menerima hukuman yang sangat berat. Bahkan tanpa Han Chong mengatakannya secara langsung, Xiang Ming tahu bahwa hanya kepala istana sendiri yang dapat memberikan perintah seperti itu. Grand Elder Sang Zhen berkata dengan datar, bahkan sekarang, kamu pikir kamu dapat mengandalkan otoritas remeh ayahmu untuk menyelesaikan masalahmu. Remaja. Dengan itu, dia melambai, dan para penegak Hall of Punishment berbaris keluar dan membawa Xiang Ming dan yang lainnya pergi. Xiang Ming terpuruk dalam kekecewaan,
Tetapi meskipun dia sangat marah dan marah, dia tidak berani melawan atau melawan. Tak lama kemudian, dia dibawa keluar dari Hall of Punishment. Jika dia pintar, dia akan mengerti. Karena bahkan Wang Jianchong dihukum, sudah jelas siapa pemenang terakhir dari perjuangan hari ini, kata Han Chong, ekspresinya rumit. Kedalaman mata keruh Sang Zhen juga memancarkan cahaya aneh. Sudah berapa tahun, tuan istana mereka seperti dewa. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya mundur. First Immortal of the Sword Chapter 189. House of Waveswap Rocks. Ketika kereta berhenti di luar, Zheng Muyao baru saja akan mengikuti Suyi ketika dia mendengar dia berkata, kamu harus pulang. Zheng Muyao mengedipkan matanya, lalu memohon, Paman Su, aku ingin pergi ke rumahmu dan melihat-lihat. Tapi sepertinya Suyi bahkan tidak mendengarnya. Kembalilah dan tanya-tanya untukku. Saya ingin tahu apakah Zhuge King berhasil kembali ke Akademi Asal Surga atau tidak. Dalam perjalanan pulang, dia bertanya-tanya, mengapa meskipun ada keributan, Zhuge King tidak muncul. Dia Master Wen Lingzhao, bahkan Wen Lingsui tidak bisa ditemukan. Ada yang tidak beres di sini. Ingat, ketika dia pertama kali meninggalkan ibu kota prefektur Clue Driver, Zhuge King dan Wen Lingsui sudah menaiki kapal penumpang mereka dan pergi. Berdasarkan jaraknya, mereka seharusnya tiba di ibu kota provinsi Kekaisaran 3 hari kemudian. Artinya, mereka seharusnya tiba sehari sebelum kemarin. Tapi hari ini, selama perjalanannya ke Heaven's Origin Academy, dia tidak melihat tanda-tanda salah satu dari mereka. Zhuge King, Paman Su, jangan bilang kau sudah menyukai kecantikan sedingin es itu. Zheng Muyao mau tidak mau bertanya. Suyi mengulurkan jarinya dan menusuk dahinya. Apa yang Anda habiskan sepanjang waktu untuk memikirkan? Selidiki, lalu kembali malam ini dan beritahu saya apa yang telah Anda pelajari. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan ke House of Waveswap Rocks. Apa gunanya menjadi muda jika Anda tidak menghidupkannya sedikit? Paman Su, kamu masih sangat muda, dan kamu sudah memiliki kecantikan tiada taraf seperti Cha Jin di sisimu. Sekarang Anda ingin saya menyelidiki Zhuge King juga. Bagaimana mungkin Anda bisa berbuat baik? Zheng Muyao berpikir sendiri. Dia berbalik dan kembali ke kereta. Paman Liao, kita pulang. Kecantikan gerah dan berapi-api dalam warna hitam ini sekarang menempati kursi lama Suyi. Dia berbaring dengan malas, sama seperti dia. Namun, dia merasa agak tertahan. Dalam perjalanan kembali dari Akademi Asal Surga, dia tanpa henti menghujani Suyi dengan pertanyaan dalam upaya untuk mencari tahu apa yang terjadi setelah Ning Xihua tiba, serta bagaimana tepatnya Suyi berhasil keluar. Sayangnya, Suyi menolak untuk mengucapkan sepatah kata pun. Itu tidak masalah. Apa yang terjadi hari ini sudah cukup menakutkan. Saya akan kembali dan memberitahu ayah saya apa yang saya ketahui, lalu lihat apa yang dia katakan. Zheng Muyao berkata pada dirinya sendiri. House of Waveswap Rocks. Rambut hitam Cha Jin diikat menjadi sanggul dan ditahan dengan jepit rambut kayu, memperlihatkan lehernya yang panjang dan bersalju. Lengan bajunya digulung, sehingga lengan gadingnya terlihat penuh saat dia merawat tumbuhan subur yang tumbuh di kedua sisi paviliun. Hari ini, dia mengenakan rok putih yang melewati lututnya. Saat dia membungkuk di pinggang, punggungnya yang ramping dan pahanya yang lurus dan halus menciptakan garis yang memikat dan anggun. Di bawah pinggang tetapi di atas kaki, roknya menciptakan lekukan yang sangat besar dan melimpah. Tiba-tiba, entah dari mana, sebuah suara terdengar di belakangnya. Apakah masih ada makanan yang tersisa? Cha Jin gemetar, lalu berbalik, dengan gunting di tangan. Ketika dia melihat itu adalah Suyi, dia dengan malu-malu menjulurkan lidahnya. Jadi, kamu kembali, Tuan Muda. Suyi sudah berjalan menuju paviliun. Cha Jin bergegas mengejarnya. Tuan Muda, saya sudah menyiapkan makanan dari Five Flavor House, serta minuman 10 tahun yang enak. Apakah Anda ingin saya menghangatkannya untuk Anda? Tidak perlu, kata Suyi begitu saja. Aku akan pergi berkultivasi. Jika ada yang datang menelepon, singkirkan mereka di depan pintu, tidak peduli siapa mereka. Cha Jin mengangguk. Baiklah. Tiba-tiba, Suyi berbalik dan bertanya, di mana kamu membeli pakaian itu? Pertanyaan ini membuat Cha Jin lengah. Bagi Suyi untuk menanyakan sesuatu yang begitu aneh membuatnya tercengang, dan butuh beberapa saat baginya untuk cukup pulih untuk mengatakan, aku membeli ini di kota, di rumah Ruaifu. Dalam hati, dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa tuan muda itu tiba-tiba menyibukkan diri dengan itu. Jangan bilang, dia tiba-tiba teringat bahwa Suyi tiba tanpa dia sadari saat dia sedang memangkas pohon dan bunga. Dia telah berdiri di sana di belakangnya saat dia membungkuk ke depan. Wajah cantik Cha Jin memerah, dan hatinya dipenuhi rasa malu yang tak terlukiskan. Mustahil, jangan bilang rokku sangat pas sehingga dia melihat. Suyi berbalik, cari waktu luang untuk membeli lagi. Kamu pernah melihat Ling Sui sebelumnya. Belilah sesuatu yang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Suyi berbalik dan berjalan menuju lantai 2 paviliun. Beberapa saat yang lalu,
Cha Jin malu-malu, dan pikirannya menjadi liar. Tapi sekarang, dia merasa seolah-olah dia telah mengambil pisau ke jantungnya, dan dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Dia membuatku membeli pakaian untuk wanita lain. Dan wanita yang dimaksud adalah adik iparnya. Anda, bagaimana Anda bisa bertindak seperti itu? Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Ekspresi Cha Jin berubah tidak menentu. Dia masih tidak tahu bahwa hari ini, Su Yi telah secara resmi mengakhiri hubungan dengan Wen Lingzhao. Jika dia tahu, mungkin dia akan mengerti sedikit. Setelah makan, Su Yi duduk bersila, menenangkan hatinya, dan mulai berkultivasi. Selama bentrokan dengan Ning Xihua, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Zhou Agung adalah bagian dari dunia biasa, tetapi itu tidak berarti tidak ada sosok luar biasa atau kuat yang tinggal di sana. Ambil Ning Xihua, kepala istana akademi asal surga. Sekilas terlihat jelas bahwa dia bukanlah seorang seniman bela diri dalam arti umum kata tersebut. Bahkan para ahli yang orang-orang sebut, dewa duniawi, tidak mungkin meremajakan masa muda mereka seperti dia. Selanjutnya, Ning Xihua memahami rahasia, kebangkitan spiritual dari Acu Points, dan dia memanggilnya, Fellow Daoist. Jelas bahwa dia juga mengambil berbagai petunjuk darinya. Semua ini cukup untuk membuktikan bahwa Ning Xihua tidak sederhana. Benua Azure berisi lebih dari 100 negara. Zhou Agung hanyalah salah satunya, dan ia hanya menguasai satu sudut kecil benua. Kalau dipikir-pikir, tidak mungkin Ning Xihua adalah satu-satunya sosok spesial atau misterius di luar sana. Tapi itulah yang membuat hal-hal menarik. Tanpa orang-orang seperti dia, dunia duniawi akan terlalu membosankan. Su Yi bergumam pada dirinya sendiri. 2 jam kemudian, retakan, batu roh tingkat 3 yang dicengkeram Su Yi di telapak tangannya hancur menjadi bubuk. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan yang lain. Setelah membunuh Liu Hongqi dari Sekte Roda Bulan, dia sekarang memiliki 10 batu roh tingkat 3 tambahan. Bagaimana mungkin dia bisa menahan diri untuk tidak menggunakannya? Mungkin karena dia akhirnya membebaskan dirinya dari belenggu kontrak pernikahannya, atau mungkin karena pertemuannya dengan Ning Xihua telah merangsangnya, Su Yi sudah merasa perlu untuk meningkatkan kultivasinya. Untuk keberadaan di levelnya, selama dia memiliki banyak sumber daya kultivasi, meningkatkan kultivasinya tidaklah sulit. Masalah utamanya adalah dia ingin membuat fondasi di Grand Dao yang jauh melampaui kehidupan sebelumnya. Ambil alam akumulasi Qi tahap menengah, membuka meridian. Bagi orang lain, membuka dan menghubungkan ke-12 meridian spiritual membutuhkan entah berapa banyak waktu, energi, dan sumber daya. Tapi Su Yi menggali ke-12-nya sejak lama, saat dia melangkah ke tahap tengah alam akumulasi Qi. Energinya mengalir ke seluruh tubuhnya, bersirkulasi berulang-ulang melalui 108 lubang spiritualnya dan 12 meridian spiritual yang terbuka penuh, menciptakan siklus yang sulit dipahami dan tidak terputus. Membuka ke-12 meridian spiritual, satu persatu, seperti membuat jembatan yang menghubungkan seorang seniman bela diri dengan langit dan bumi. Dalam arti tertentu, tubuh si seniman bela diri itu seperti sebuah jembatan. Itu menghubungkan mereka dengan semua ciptaan, dan ketika mereka berkultivasi, mereka dapat memperoleh tingkat energi spiritual yang lebih tinggi. Tetapi bagi Su Yi, pencapaiannya saat ini di tahap meridian pembukaan masih kurang, meridian tersembunyinya. Meridian tersembunyi menghubungkan cangkang dan jiwa seorang seniman bela diri. Itu berjalan di atas 12 meridian spiritual, dan hanya mereka yang mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur, yang dapat merasakannya. Selama beberapa hari terakhir, ketika Su Yi berkultivasi, dia benar-benar dapat merasakan meridian tersembunyi yang tak terlihat itu, seperti jembatan tak berwujud antara tubuh dan jiwanya. Namun, setiap kali dia mencoba memadatkannya, itu tampak kabur dan tidak jelas. Berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa melewati ambang pintu. Dengan demikian, untuk Su Yi saat ini, satu-satunya bagian yang sulit untuk meningkatkan kultivasinya adalah menyelesaikan masalah kondensasi hidden meridian yang tak terlihat. Sama seperti kebangkitan spiritual dari Acu Points, saya khawatir memadatkan meridian tersembunyi saya akan membutuhkan keberuntungan. Tempat termudah untuk menemukan keberuntungan adalah di tengah pertempuran hidup atau mati. Namun, itu tidak berarti kamu hanya bisa menemukannya dalam pertempuran. Su Yi mengingat kembali pengalaman kultivasinya selama 108.000 tahun di kehidupan sebelumnya. Dia bisa memikirkan lebih dari 100 metode potensial untuk menembus kemacetan ini. Tapi pada akhirnya, dia menolak semuanya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mencari keberuntungannya di dalam dirinya sendiri. Atau lebih tepatnya, di dalam pedang 9 neraka. Su Yi secara alami tidak melupakan apa yang terjadi ketika dia mencapai titik akupuntur spiritual. Dia memanggil pedang 9 neraka, dan kekuatannya memberinya makan, membawa fondasinya yang sudah kokoh pada tahap awal akumulasi Qi ke tingkat yang lebih tinggi. Dan meridian tersembunyi menghubungkan daging dan jiwa, sedangkan pedang 9 neraka selalu menduduki jiwanya.
Dia bisa memanfaatkan itu. Jika saya menggunakan teknik pemurnian tubuh pinus dan derek untuk memandu pernapasan saya dan mengedarkan basis kultivasi saya, ditambah sutra perwujudan diri universal untuk mendukung saya dari dalam jiwa saya, keduanya dapat bekerja sama. Dengan begitu, saat aku memadatkan meridian tersembunyiku, aku bisa memanggil jejak kekuatan pedang 9 neraka. Dia merenung untuk waktu yang lama, menjalankan banyak simulasi mental untuk memastikan bahwa bahaya apapun yang dia temui tidak akan berakibat fatal. Begitu dia menyelesaikan prosesnya, Sui tidak ragu untuk menjalankan rencananya. Ketika Anda menempuh jalur kultivasi, Anda tidak akan pernah bisa benar-benar yakin akan apapun. Jika dia ingin mendapatkan Grand Dao tertinggi, jika dia menginginkan kekuatan yang lebih besar daripada kehidupan sebelumnya, dia akan menghadapi risiko yang tidak dapat dia prediksi berdasarkan pengalaman masa lalunya dengan setiap langkah yang dia ambil. Sui sudah lama mempersiapkan diri untuk ini. Waktu berlalu. Di luar jendela, langit berangsur-angsur menjadi gelap saat malam tiba. Aku ingin tahu apa yang Tuan Muda ingin makan malam ini. Cajin mengumpulkan roknya dan duduk di bangku batu di depan rak bunga. Saat punggungnya yang besar menekan tepi bangku, itu menciptakan tonjolan daging lunak. Dia memegang dagunya di satu tangan dan menatap matahari terbenam dengan mata seperti air musim gugur. Pikirannya mengembara beberapa saat, sampai tiba-tiba, dia tertegun. Adegan yang sulit dipercaya sekarang tercermin pada murid-muridnya. Garis-garis cahaya mengalir yang tak terhitung jumlahnya muncul melawan kegelapan pekat malam yang akan datang, tampilan yang penuh warna. Itu halus, dan malam gelap. Jika Anda tidak melihat dari dekat, itu sangat sulit untuk diperhatikan. Apa itu? Cajin diam-diam duduk, dan matanya yang indah membelalak. Akademi asal surga, di atas puncak tertinggi Gunung Autumnleaf, sesosok mungil tiba-tiba melesat keluar dari istana layu dan pertumbuhan. Dia mengenakan rok putih panjang bermotif awan, dan wajahnya tidak dewasa seperti remaja. Angin menderu-deru di atas puncak gunung, dan pakaiannya menari-nari di tengah angin kencang. Tuan istana misterius tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya bersinar seperti bulan kembar emas. Dia juga melihatnya, dia tidak tahu kapan mereka muncul, tapi sekarang ada bintang-bintang padat yang tak terhitung jumlahnya yang berkilauan di dalam kegelapan pekat langit malam. Mereka berkelebat, di sana 1 menit, menghilang di menit berikutnya, beredar dan berkumpul bersama dan membentuk sungai bintang yang begitu luas, tak terbayangkan. Kemudian, kepala dan ekor sungai bintang terhubung, membentuk lingkaran, yang perlahan berputar. Itu seperti pusaran air surgawi yang sangat besar di luar langit, luas di luar batas imajinasi. Setelah itu, seberkas aliran cahaya misterius yang tak terhitung jumlahnya tampaknya ilusi terbang dari kedalaman pusaran air langit, menghujani dari luar langit. Seolah-olah cahaya galaksi jatuh dari langit malam. Ini adalah fenomena yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Ning Xihua merasakan jantungnya bergetar, dan dia merasa linglung, kecil, dan tidak berarti. Orang apa yang mungkin memicu fenomena tak tertandingi selama kultivasi mereka? First Immortal of the Sword Chapter 190. Hanya 3 napas kemudian, pusaran air yang luas menghilang dari kedalaman langit berbintang. Hanya hujan cahaya bintang yang mengalir seperti air terjun yang tersisa. Saat hujan turun dari kubah langit, menjadi kabur dan tidak jelas, seperti hujan berkabut. Jangankan orang biasa, bahkan seseorang di level Ning Xihua tidak bisa lagi melihatnya dengan jelas. Siapa sebenarnya itu? Alis halus Ning Xihua berkerut. Pusaran air surgawi, cahaya bintang turun seperti air terjun. Sebuah fenomena pada level ini sangat menakutkan, fenomena aneh, biasa, tidak bisa dibandingkan. Sui, Ning Xihua mengingat pemuda berbaju biru yang dia temui sebelumnya hari itu, tetapi sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu. Tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki rahasia yang sangat besar dan misteri yang mendalam tentang dirinya, tetapi bagaimana mungkin seorang kultivator akumulasi Ki tingkat menengah dapat memprovokasi fenomena pada tingkat ini. Perlu dicatat bahwa fenomena ini melayang di atas langit, dan membentuk pusaran air dari bintang yang tak terhitung jumlahnya. Jangan pedulikan seseorang di 4 alam martial Dao, bahkan seorang kultivator origin Dao hampir tidak memiliki harapan untuk mencapai fenomena yang tak tertandingi seperti resonansi antara manusia dan surga. Tampaknya ada jauh lebih banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dunia daripada yang saya sadari. Ning Xihua berpikir dengan bingung. Perbatasan utara Zhou besar, jauh di dalam Laut Hitam. Sebuah pulau terpencil yang suram selalu diselimuti angin dan salju. Jika memungkinkan, saya tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu lagi di lubang neraka yang gersang, dingin, dan terpencil ini. Ge Qian duduk bersila di tanah dan mengutuk. Dia mengibaskan es dan salju yang menutupi jubah Taois kuning aprikotnya, lalu bangkit meski angin dingin menusuk. Untuk mengolah sutra esensi sejati Xuanwu, kamu harus menjadi seperti kura-kura. Anda harus menanggung kesunyian dan rasa sakit yang paling dalam yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Anda memilih jalan ini sendiri, aku tidak memaksamu melakukan ini. Jauh di dalam jiwanya, seorang kakek tua bergembira atas kemalangannya.
Ge Qian terdiam, memalukan untuk mengatakannya dengan lantang, tetapi ketika kakek tua itu pertama kali mengajarinya teknik kultivasi, dia pernah membuat daftar 4 sutra Taois yang perkasa dan misterius. Orang tua itu membicarakan semuanya, mengatakan bahwa mereka tidak tertandingi, bahwa salah satu dari mereka cukup untuk mengejar alam kekaisaran, Dao yang mendalam. Namun pada akhirnya, Ge Qian menolak mereka semua. Dia hanya bertanya, kamu memiliki semua seni sihir dan Grand Tao ini, tetapi bisakah salah satu dari mereka membuatku tetap hidup sampai aku mencapai akhir? Pak tua itu langsung meledak dalam amarah yang gila dan mengutuknya. Dia bahkan merasakan dorongan untuk menamparkan pengecut yang pengecut sampai ke titik kebobrokan ini menjadi bubur. Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa membantah Ge Qian, jadi terlepas dari hinaan dan gertakannya, lelaki tua itu tetap mengajarinya, sutra esensi sejati Xuanwu, yang mewujudkan gagasan, tetap hidup apapun yang terjadi. Sepertinya itu cocok dengan kepribadian Ge Qian karena kemajuannya sangat mulus dan cepat. Meskipun kakek tua itu sering mengejek Ge Qian, mengatakan bahwa dia pernah menjadi kura-kura di kehidupan sebelumnya, lelaki tua itu kadang-kadang memuji keberhasilannya. Namun, mengolah sutra esensi sejati Xuanwu memiliki satu kelemahan utama, Anda harus menderita rasa sakit yang menyiksa untuk maju. Itulah yang dia lakukan sekarang. Laut gelap dapat membekukan seorang seniman bela diri biasa menjadi es batu, tetapi demi menerobos ke alam Grandmaster, Ge Qian tidak punya pilihan selain menahan rasa dingin dan lapar yang menggigit selama 9 siklus 9 hari saat es dan salju melembutkannya, daging. Hanya dengan begitu dia dapat menyempurnakan cangkang jiwa Xuanwu, yang dia butuhkan sebagai fondasi untuk melangkahi ambang alam Grandmaster. Saya masih kurang 72 hari. Saya harus bertahan sedikit lebih lama, begitu saya menjadi Grandmaster, dengan kekuatan saya, selama saya tidak sembrono atau impulsif, selama saya tidak membuat masalah, selama saya berhati-hati dalam segala hal, saya pasti bisa mendapatkan kehidupan yang rendah hati dan damai selama bertahun-tahun yang akan datang. Ge Qian baru saja menyemangati dirinya sendiri ketika tiba-tiba, hujan cahaya berkabut dan halus muncul di langit yang gelap dan mendung. Terdengar suara kaget lelaki tua itu dari dalam jiwanya. Sesaat kemudian, Ge Qian merasakan sakit yang menusuk. Dia samar-samar bisa melihat makhluk besar muncul di hadapannya, entah dari mana. Itu mengangkat kepalanya yang besar dan menatap ke kedalaman langit. Bintang seperti pusaran air, percikan cahaya seperti hujan. Siapa yang memprovokasi fenomena ini? Sebuah suara yang dalam bergemuruh melalui angin dan salju. Pembicara jelas terguncang. Saat dia mendengar suara yang familiar ini, Ge Qian tertegun. Jadi, sosok besar yang memenuhi seluruh area itu sebenarnya manifestasi dari kakek tua yang hidup dalam jiwaku. Fenomena aneh seperti ini mungkin tidak akan muncul sekalipun dalam puluhan ribu tahun. Sepertinya saya sangat meremehkan alam duniawi ini. Suara lelaki tua itu mengungkapkan keterkejutan dan kesungguhan. Ge Qian, sementara itu, tiba-tiba menyadari bahwa makhluk pegunungan yang besar di depannya agak familiar. Armor bersisik, kepala kura-kura, ekor ular. Bukankah itu kura-kura Xuanwu yang legendaris? Mungkinkah? Begitu hal ini terpikir oleh Ge Qian, gunung yang luas itu tiba-tiba menghilang menjadi kehampaan. Pada saat yang sama, suara kakek tua yang tak tertandingi bergema di dalam lautan mentalnya, "Nak, aku tidak punya pilihan selain memperingatkanmu. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di dalam wilayah Great Zhou. Saya menduga seorang ahli yang sangat menakutkan berjalan di antara hal-hal duniawi. Ini juga membuktikan bahwa bahkan tempat yang tandus secara spiritual seperti benua Azure tidak sesedih yang kukira. Tidak mungkin itu hanya level terendah dari dunia duniawi. Tapi itu benar-benar aneh. Dan di sini saya pikir saya adalah satu-satunya keberadaan yang istimewa dan sakral di dunia ini." Siapa sangka, ketika dia mendengar kakek tua itu berbicara terus-menerus, sudut bibir Ge Qian berkedut, dan dia berkata entah dari mana, sepertinya kamu harus tetap rendah hati jika kamu tidak ingin ada orang yang melihatnya, sifat aslimu yang luhur dan tak tertandingi. Sepertinya Anda juga mengolah sutra esensi sejati Xuanwu. Suara di dalam jiwanya tiba-tiba berhenti, lalu tenggelam dalam kesunyian yang mematikan. Akhirnya, lelaki tua itu mendengus dingin, "Saya telah menguasai sutra yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana saya bisa mengolah yang ini? Tapi barusan, kamu menjadi kura-kura tua yang bahkan lebih besar dari gunung," ejek Ge Qian. "Dan kau menyebutku pengecut. Ternyata kamu adalah kura-kura asli di sekitar sini. Tutup mulutmu," teriak lelaki tua itu, rasa malunya berubah menjadi amarah. Tapi Ge Qian semakin senang. Melangkah lebih jauh, tak satu pun dari kita harus mengejek yang lain. Lihat dirimu. Jika Anda bukan kura-kura tua, mengapa Anda perlu menambah keberadaan yang rendah hati di dalam jiwa saya? Dia mengerutkan alisnya, lalu melanjutkan, "Tapi mari kita kembali ke topik. Apa yang baru saja kamu lihat sehingga membuatmu sangat ketakutan?" Pria tua itu meraung dari dalam jiwanya, "Siapa yang ketakutan? Bagaimana bisa fenomena aneh seperti itu membuatku takut? Setelah meraung, lelaki tua itu berhenti untuk mengatur napas.
Aku hanya memperingatkanmu bahwa ada masalah besar dengan duniamu yang biasa ini. Santai, aku lebih berhati-hati darimu. Jika saya tidak memprovokasi seseorang, saya pasti tidak akan melakukannya, kata Gekian dengan tenang. Luangkan waktu itu kamu mencoba meyakinkanku untuk bertemu Sui. Bahkan Anda merasakan sesuatu yang aneh tentang dia. Bagaimana saya bisa dengan sembrono memprovokasi dia? Pria tua di dalam jiwanya meludah dengan jijik, pengecut. Gekian sama sekali tidak keberatan. Bagaimanapun, sangat mungkin aku akan bertemu Sui nanti, tapi jika aku melakukannya, aku akan berhati-hati. Akan lebih baik jika kita tidak bertemu sebagai musuh. Dan jika kamu menjadi musuh? Tanya pria tua itu. Gekian mengusap pipinya yang masih mati rasa karena kedinginan. Dia bergumam, kalau begitu kita harus melihat siapa di antara kita yang bertahan. Fenomena aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di luar kubah langit. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menghuni benua Azure, tetapi bahkan di antara seniman bela diri, sebagian besar tidak menyadari apapun. Hanya segelintir keberadaan misterius yang dapat menyimpulkan apa yang sedang terjadi. Mereka semua tercengang, dan hati mereka bergetar. Seperti Ning Sihua dan kakek, yang hidup dalam jiwa Gekian. Namun, dengan kemampuan mereka, mereka hanya bisa mengambil beberapa petunjuk yang tidak jelas. Mereka tidak mungkin menentukan siapa yang memprovokasi fenomena aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Sepertinya mataku benar-benar mempermainkanku. Cajin mengintip ke dalam kegelapan, menggelengkan kepalanya, dan memalingkan muka. Pavilion yang paling dekat dengan air melihat pantulan bulan terlebih dahulu. Meskipun dia tidak mengetahuinya, satu-satunya alasan dia melihat cahaya halus menghujani langit adalah kedekatannya dengan sumbernya. Karena orang yang memprovokasi fenomena aneh ini berada tepat di belakangnya, di lantai 2 pavilion. Hah, gelombang. Sui mengembuskan napas panjang dari udara keruh, lalu terbangun dari meditasinya. Butir-butir keringat diam-diam menguap di dahinya. Jika Anda melihat lebih dekat, masih ada sedikit rasa gentar di kedalaman tatapannya. Belum lama ini, dia mengedarkan teknik pemurnian tubuh pinus dan derek ke tingkat setinggi mungkin sambil secara bersamaan memanggil kekuatan penuh dari sutra perwujudan diri universal. Akhirnya, dia menggerakkan kekuatan pedang 9 neraka, memungkinkan dia untuk memadatkan meridian tersembunyi yang menghubungkan jiwa dan tubuh jasmaninya. Namun, proses ini sangat berbahaya, dia telah mengalami teror dekat dengan kematian pada tingkat pribadi yang dalam. Saya tidak akan pernah menduga kekuatan pedang 9 neraka begitu tidak jelas dan misterius. Itu hanya sedikit jejak dari kekuatannya, tapi secara praktis menghancurkan jiwaku. Sui mengerutkan alisnya, dia tidak bisa tidak memutar ulang apa yang baru saja terjadi. Saat dia memadatkan meridian tersembunyinya, dia merasakan gelombang kekuatan yang menakutkan ke dalam ruang antara tubuh dan jiwanya. Benturan yang tiba-tiba mengejutkan 108 celah spiritual dan 12 meridian spiritualnya, seperti air yang mengalir terbalik. Jika dia tidak segera bereaksi dan mempertahankan kesadaran terakhirnya dengan semua yang dia miliki, dia akan langsung jatuh koma. Pada saat itu, dia dengan jelas merasakan niat pedang tak berbentuk muncul di luar 9 langit. Dengan satu tebasan lembut, itu membelah celah di sungai bintang yang luas. Sungai bintang melonjak dan berubah menjadi pusaran air, lalu menuangkan cahaya bintang tanpa henti ke dunia di bawah. Ini adalah fenomena yang luar biasa, bahkan Sui tercengang, dan baru sekarang dia menjadi tenang sehingga dia samar-samar bisa menyimpulkan kemungkinan tertentu. Fenomena aneh ini terhubung ke hidden meridian barunya. Dengan kekuatan pedang 9 neraka untuk merangsangnya, meridian tersembunyinya yang baru dipadatkan belum pernah terjadi sebelumnya dan unik. Begitu dia benar-benar tenang, Sui memusatkan perhatiannya pada meridian tersembunyi itu sendiri. Itu berjalan di atas 12 meridian spiritualnya, menyatu dengan kulit terluar dan jiwanya, beresonansi dengan 108 celah spiritualnya, dan menghubungkan jiwa dan ki-nya. Itu ajaib di luar perbandingan. Sui berpikir, memiliki meridian tersembunyi benar-benar berbeda. Saya setidaknya 40% lebih kuat dari saya setelah hanya membuka ke-12 meridian spiritual. Tapi lebih dari peningkatan kekuatan, yang paling penting adalah stabilitas fondasi saya di Grendao. Dalam pengertian itu, saya sekarang jauh melampaui inkarnasi masa lalu saya pada tahap yang sama. Dalam kehidupan masa lalunya, karena ketidakmampuannya untuk mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur, dia kehilangan kesempatan untuk membuka meridian tersembunyi dan mendapatkan kekuatan uniknya. Tapi sekarang, dia secara alami tidak ada bandingannya dengan masa lalunya. Selain itu, dengan meridian tersembunyi lengkapnya, dia secara efektif telah menembus kemacetan ke alam akumulasi ki tahap akhir. Dia bisa melangkahi ambang pintu kapanpun dia mau. Lama berlalu sebelum Sui bangkit dan muncul dari kamarnya. Saat itu, langit sudah benar-benar gelap. Di lantai pertama, Cajin sudah menyiapkan makanan dan menghangatkan anggurnya. Di bawah cahaya lampu, dia secantik batu giok, memanjakan mata. Saat Sui menikmati kelezatannya, dia bertanya, Zheng Muyao belum kembali.
Cajin tertegun sejenak saat dia mengingat roh rubah yang berapi-api itu. Dalam hati, dia merasa sedikit sedih. Tuan muda, apakah Anda memiliki urusan dengannya? Aku menyuruhnya menyelidiki sesuatu untukku, kata Su Yi begitu saja. Cajin dalam hati menghela napas lega, tapi kemudian, dia merasa agak malu. Sepertinya aku terlalu memikirkan hal-hal barusan. Tapi tak lama kemudian, suara seseorang yang mengetuk pintu terdengar dari jauh. Paman Su, aku kembali. First Immortal of the Sword Chapter 191. Mereka masih belum berhasil kembali ke Heaven's Origin Academy. Ketika dia mendengar laporan Zheng Muyao, Su Yi hanya bisa mengerutkan alisnya. Apakah ada sesuatu yang menunda Ling Sui dalam perjalanan pulang? Atau apakah sesuatu terjadi padanya? Kembalilah dan beritahu ayahmu untuk menggunakan kekuatan keluarga Zheng untuk menyelidiki kapal mereka. Su Yi mengatakan ini, lalu menggambarkan kapal penumpang yang ditumpangi Wen Ling Sui 6 hari lalu, termasuk karakteristiknya yang khas dan waktu keberangkatannya. Zheng Muyao baru saja memasuki House of Waveswap Rocks, dan pantatnya bahkan belum menghangatkan kursi, dia sangat enggan untuk pergi secepat ini. Namun, ketika dia melihat betapa seriusnya ekspresi Su Yi, dia menyadari gawatnya situasi dan bergegas pergi, tidak berani menunda. Tuan muda, Nona Ling Sui meminta Zhu Guqing, seorang Grandmaster, untuk menemaninya. Tidak mungkin terjadi apa-apa padanya, kata Cajin dengan lembut. Pencapaian Zhu Guqing dalam martial Dao bahkan lebih rendah daripada Chang Guoke, kata Su Yi. Aku tidak mungkin menaruh semua kepercayaanku padanya. Tapi ini adalah dunia duniawi, kata Cajin. Di sini, kekuatan Zhu Guqing berada di dekat puncak. Kecuali jika dia bertemu Grandmaster lain yang sebanding, dia pasti bisa melindungi Nona Ling Sui. Su Yi mengangguk. Mari kita tunggu informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan, saya khawatir untuk apa-apa. Begitu dia mengatakan ini, dia mendengar seseorang mengetuk gerbang depan. Buka pintunya. Cajin buru-buru melakukannya, hanya untuk melihat sosok mungil dalam gaun putih bertanda awan, dengan fitur remaja yang belum dewasa. Gadis itu langsung masuk. Tuan muda, Cajin baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Su Yi mengangkat alisnya. Hanya itu yang aku butuhkan darimu. Anda bisa pergi sekarang. Cajin mengangguk, lalu diam-diam meninggalkan ruangan. Baru saja, ketika dia melihat gadis asing itu, dia merasakan teror yang tak terlukiskan mengintimidasi pikiran dan jiwanya. Dia terlalu kaget untuk mengajukan pertanyaan apapun sebelum gadis itu masuk ke House of Waveswap Rocks. Siapa itu? Mata indah Cajin dipenuhi ketidakpastian. Jangan bilang itu adalah Dewa Bumi. Kemungkinan ini bahkan mengejutkannya. Bagaimana mungkin Dewa Bumi muncul di sini, di ibu kota provinsi Kekaisaran? Saya yakin wanita itu hanyalah Grandmaster yang sangat kuat. Saat Cajin memikirkan ini, dia menajamkan telinganya dan berusaha mendengarkan. Aku baru saja meninggalkan Akademi Asal Surga hari ini pada siang hari, namun kamu sudah datang mencariku malam ini. Tentang apa ini? Su Yi duduk di kamarnya, seolah-olah semua ini sangat biasa, menatap wanita dengan wajah seorang gadis muda. Rekan Taois, saya yakin Anda memperhatikan fenomena misterius yang terjadi malam ini juga. Ning Xihua dengan santai duduk di samping. Dia memiliki temperamen yang sangat khas, pelepasan dari urusan duniawi dikombinasikan dengan kepolosan dan ketidakdewasaan seorang gadis muda. Itu adalah kombinasi yang mempesona tetapi tidak manusiawi. Fenomena aneh. Su Yi langsung tampak tercerahkan, serunya. Saya merasakannya. Apakah Anda di sini karena Anda curiga saya memprovokasi itu? Ning Xihua menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Fenomena seperti itu mungkin tidak akan muncul sekalipun dalam puluhan ribu tahun. Jangan pedulikan seseorang dari kultivasi Anda, bahkan seorang kultivator asal Dao pun tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Kamu pikir, Su Yi juga tertawa, itu belum tentu demikian. Rekan Taois, sepertinya kamu tahu sesuatu. Ning Xihua bertanya dengan penuh minat. Apakah Anda di sini untuk meminta bimbingan saya? Tanya Su Yi datar. Ning Xihua adalah penguasa istana Akademi Asal Surga. Seandainya ada orang lain yang berani menanyakan hal seperti itu padanya, dia akan mengangkat hidungnya dengan jijik, atau mungkin mengajari mereka bagaimana berperilaku. Tapi menghadapi Su Yi, dia sama sekali tidak merasa tersinggung, dia bisa tahu sekilas bahwa dia dan Su Yi berjalan di jalan yang sama. Suaranya jernih dan menyenangkan, seperti musik surga. Saya datang ke sini justru karena bingung dengan fenomena yang baru saja saya saksikan. Jika Anda cukup murah hati untuk memberikan kebijaksanaan Anda, saya secara alami akan memberi Anda perhatian penuh saya. Su Yi mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Tapi kenapa aku harus mengajarimu? Ning Xihua sempat tercengang. Dia berkedip, lalu berkata, ambil saja, anggap saja sebagai aku berutang budi padamu. Bagaimana? Su Yi tersenyum. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan hari ini ketika aku meninggalkan Heaven's Origin Academy? Ekspresi Ning Xihua menjadi agak aneh. Rekan Taois, apakah Anda masih menyimpan dendam atas apa yang terjadi saat kita berdebat? Su Yi meliriknya dengan saksama.
Itu hanya satu serangan, tapi itu cukup untuk membuatmu sadar bahwa meskipun kamu berusaha sekuat tenaga, kamu tidak bisa serta-merta menahanku di sini. Itu tidak dihitung sebagai bertindak dengan niat baik. Tidakkah menurutmu aku harus menyimpan dendam? Ning Sihua menarik napas dalam-dalam, lalu mengepalkan tinjunya. Aku benar-benar bertingkah aneh hari ini, dan dengan rendah hati aku meminta kemurahan hatimu. Su Yi tertawa. Kamu adalah tuan istana asal surga yang agung dan terhormat. Mengapa bertindak seperti ini? Saat kami menemukan kesempatan, Anda bisa mengambil salah satu serangan saya, itu akan banyak. Ning Sihua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dia tidak akan menduga seseorang seperti Su Yi akan sangat peduli dengan insiden kecil seperti itu. Namun, ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dia benar-benar bertindak dengan itikat buruk, yang membuatnya sulit untuk berdebat dengannya. Bagaimana dengan ini? Intinya, kapanpun Anda ingin berdebat, saya akan menemani Anda sampai akhir yang pahit. Skenario terburuk, saya dipukuli. Ning Sihua tertawa dan mengalah. Su Yi memutuskan untuk berhenti saat dia berada di depan. Cukup, lupakan saja. Saya tahu sedikit tentang fenomena aneh malam ini, tapi saya khawatir saya tidak bisa membocorkan rahasianya. Mengapa demikian? Ning Sihua mengerutkan alisnya yang halus. Mengapa? Tidak ada, mengapa? Apakah Anda membutuhkan alasan untuk semuanya? Tanya Su Yi. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku apakah kamu seorang Yao yang begitu kuno, kamu sudah lupa sudah berapa lama kamu hidup? Atau apakah ada sesuatu yang unik tentang bakat bawaan garis keturunanmu? Ning Sihua terdiam sesaat, lalu tertawa dan langsung bertanya, dan kamu, rekan Taois? Apa kau iblis tua yang hidup dengan merasuki tubuh orang lain? Atau makhluk immortal yang dibuang yang jatuh dari surga? Sebelum Su Yi dapat menjawab, dia melanjutkan, ketika sebuah rahasia melibatkan masalah pribadi saya tidak akan membagikannya, begitu juga Anda. Meskipun demikian, selama pertemuan pertama kami masing-masing menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari satu sama lain. Itu sebabnya saya mengenali Anda sebagai individu yang berpikiran sama. Dia mendongak dan bertemu dengan tatapan Su Yi. Dan saya harap Anda dapat mengatakan bahwa saya memiliki niat baik. Lagi pula, di alam duniawi ini, orang-orang seperti kita sangatlah langka. Saya tidak akan merahasiakannya dari Anda, saya telah melakukan perjalanan ke Great Zhou selama 30 tahun terakhir, mencari semua gunung dan perairannya, tetapi Anda adalah yang pertama dan satu-satunya rekan Taois yang saya temui. Su Yi tertegun. Apakah selama ini Anda mencari rekan Taois Anda? Untuk apa? Ning Sihua menghela nafas. Untuk mempersiapkan apa yang akan datang. Sepengetahuan saya, meskipun benua Azure sangat tandus, dan meskipun hampir tidak ada transmisi prinsip luhur yang ada di sini, itu sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Dia berhenti, lalu menatap Su Yi. Ambil 8 pegunungan Yao besar Zhou Agung. Masing-masing menyembunyikan rahasia besar. Saya hanya mencari 3, tetapi tanpa kecuali, saya menemukan bahaya yang menakutkan dan tidak biasa. Bahayanya begitu besar sehingga saya tidak punya pilihan selain kembali. Alis Su Yi terangkat, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal seperti ini. Situasi menakutkan seperti apa yang sedang kita bicarakan. Ambil 10.000 gunung Yao racun di sebelah barat Zhou Agung. Ini memiliki rawa berwarna darah di mana tulang putih tenggelam dan mengapung kembali ke permukaan. Kabut jahat memenuhi udara, dan guntur dan kilat saling bersilangan. Saya pernah berkelana ke dalam, hanya untuk menemukan altar pengorbanan yang diukir dengan totem aneh burung dan binatang. Tengkorak seputih salju ditumpuk di permukaannya, sebuah persembahan. Saat dia mengatakan ini, mata Ning Sihua dipenuhi dengan cahaya aneh. Aku hanya meliriknya sekali dari jarak yang sangat jauh, tapi aku merasakan kekuatan aneh dan tak berbentuk mengguncang hati dan jiwaku. Saya menggunakan metode rahasia tertentu untuk mempertahankan benang kesadaran dan melarikan diri sekaligus. Jika Anda bertanya kepada saya, bahkan leluhur bela diri Xiantian pun tidak dapat bertahan menghadapi kekuatan yang begitu aneh dan tak berbentuk. Saya menduga itu akan berbahaya bahkan untuk seorang kultivator origin Dao. Ketika dia mendengar ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat penasaran. Ini sebenarnya agak menarik, karena ada tempat yang begitu berbahaya di suatu tempat yang begitu gersang secara spiritual benar-benar tidak biasa. Ning Sihua berkata sambil tertawa, rekan Daois, jika Anda tertarik, kita dapat mencari waktu untuk menjelajahinya bersama. Su Yi menggelengkan kepalanya. Jika tiba saatnya saya tidak dapat lagi membuat kemajuan lebih jauh dalam kultivasi saya mungkin mempertimbangkannya. Dia berhenti, lalu bertanya, tempat aneh apa yang kamu temui di 2 gunung Yao lain yang kamu kunjungi? Ning Sihua tidak menyembunyikannya, dia melanjutkan untuk menjelaskan secara rinci. Jangkauan paling utara dari Zhou besar adalah daratan dengan suhu sangat dingin yang berbatasan dengan perairan yang terus-menerus dilapisi es dan salju, laut gelap, yang begitu luas, seolah tak terbatas. Sebuah gunung mengapung di permukaan air es, Gunung Silver Flame Yao. Itu tidak terlalu besar, tapi itu termasuk gua bawah tanah yang dalam dan sulit dipahami.
seperti lorong menuju ceruk terdalam dari abisal jurang. Ning Xihua pernah berkelana sejauh 3.000 kaki, di mana dia menemukan sebuah labirin besar. Itu dibangun hampir seperti sarang lebah, dengan jalan bercabang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia mencoba untuk menyelidiki misterinya, kurang dari 15 menit berlalu sebelum dia bertemu dengan sekelompok mumi dengan baju besi perunggu yang sudah usang. Semuanya memancarkan aura yang menyeramkan dan mengesankan, dan mereka menyerang dengan kekuatan yang cukup untuk dengan mudah membunuh seorang Grandmaster. Pada saat itu, Ning Xihua melarikan diri tanpa ragu. Itu bukan rasa takut, melainkan kesadaran bahwa bahkan jika dia membunuh mumi kuno yang aneh, dia akan menghadapi bahaya serupa lebih jauh di sepanjang jalan. Ning Xihua menyebut tempat ini, Gudang Mayat. Dan di barat laut Kekaisaran, ada tanah berbahaya yang sangat terkenal, namanya mengguncang seluruh bangsa. Kuil harta karun Gunung Yao. Gunung ini sangat luas, membentang sepanjang ribuan mil. Di atasnya, Anda bertemu makhluk roh kemanapun Anda pergi. Ning Xihua pernah berkelana jauh ke dalam, di mana dia melihat reruntuhan bobrok, yang tampak seperti kuil Buddha Agung yang telah lama ditinggalkan. Setiap kali malam tiba, teratai hitam ilusi muncul di atas reruntuhan, bergoyang di langit. Ada ribuan dari mereka, disertai dengan nyanyian sutra yang samar, suara yang sama menakutkannya dengan lolongan serigala atau ratapan hantu. Suatu malam, Ning Xihua menatap reruntuhan dari jauh. Yaoqi melonjak ke langit, dan dari waktu ke waktu, sosok-sosok yang tidak jelas bergerak melalui kegelapan, seperti parade seram dari 100 hantu. Setelah mendengar semua ini, Sui mendapati dirinya sedikit kesurupan. 10.000 racun Gunung Yao memiliki rawa berwarna darah dan altar misterius yang ditutupi dengan persembahan tulang putih. Gunung Silver Flame Yao memiliki gudang mayat, bawah tanah. Tata letaknya serumit dan berbelit-belit seperti jaring laba-laba. Selanjutnya, mayat mumi berkeliaran di kedalamannya. Dan reruntuhan kuil harta karun Gunung Yao memunculkan teratai hitam yang menyeramkan dan nyanyian yang tidak wajar di malam hari. Mendengar semua ini sekaligus, rasanya sangat misterius. Jika ini 9 provinsi alam liar, itu tidak akan terlalu aneh. Lagi pula, itu adalah wilayah kultivasi yang luas, dengan terlalu banyak tanah aneh dan menyeramkan untuk dihitung. Tapi untuk tempat duniawi dan duniawi seperti benua Azure yang mengandung begitu banyak zona bahaya adalah hal yang luar biasa. First Immortal of the Sword Chapter 192. Saat dia merenung, Sui tiba-tiba teringat janjinya dengan Markis Spirit Martial, Chen Zeng. Kembali ke ibu kota prefektur Clue Driver, Chen Zeng pernah berkata bahwa sebulan dari sekarang, kedalaman Gunung Blood Thistle Yao, salah satu dari 8 pegunungan Yao besar, akan meletus dengan gelombang buas. Ini hanya terjadi sekali dalam 1 dekade. Pada saat itu, fenomena aneh dan mengejutkan akan muncul jauh di dalam pegunungan. Ratusan dan ribuan pelangi divine akan menutupi langit, bercampur dengan guntur dan kilat. Dia menduga pegunungan menyembunyikan rahasia besar. Memang, tidak satu pun dari 8 gunung agung Yao Zhou Agung yang sederhana, gumam Sui. Di masa depan, jika kamu tertarik, aku bisa menemanimu untuk menjelajahi kedelapannya. Satu persatu, kata Ning Xihua, bibirnya membentuk senyuman. Kita bisa membicarakan masa depan saat itu tiba, kata Sui. Benar, ada hal lain yang ingin kuberitahukan padamu, kata Ning Xihua. Saya telah memutuskan untuk membuat Wen Ling Zhao berkultivasi bersama saya. Sui tertegun, untuk sesaat, dia tidak bisa mengerti apa yang dia maksud dengan ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, dia dan saya tidak lagi berhubungan satu sama lain. Mengapa memberitahu saya itu? Dia keras kepala, dan bakatnya juga lumayan. Saya ingin melihat seberapa jauh jalan Grand Dao yang bisa dia jalani jika saya menginstruksikannya. Maksudmu, kamu ingin melihat apakah dia memiliki harapan untuk melampauiku atau tidak? Sui tertawa datar dan menggelengkan kepalanya. Ning Xihua balas tersenyum, lalu berkata dengan lembut, kita tidak bisa mengetahui masa depan, tapi bukankah menurutmu itu yang membuatnya menarik? Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak tertarik sedikit pun pada topik itu. Saat mereka mengobrol, suara agak panik Zheng Muyao terpancar dari luar gerbang depan. Paman Su, saya punya informasi. Tak lama, dia tiba di pavilion. Ketika dia melihat Ning Xihua, wanita muda yang gerah itu langsung tertegun dan panik. Murid ini bernama Zheng Muyao. Salam, Tuan Istana. Sui mengerutkan alisnya. Apa yang kamu pelajari? Ning Xihua berkedip. Apakah aku perlu keluar sebentar? Sui menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, ini sebenarnya agak terkait dengan Akademi Asal Surga Anda. Ning Xihua tercengang, tapi Zheng Muyao sudah mulai berbicara. Paman Su, ayahku mengirim orangnya untuk menyelidiki kapal penumpang yang kamu ceritakan, itu di bawah manajemen Bluefish Gang. Pada malam kedua setelah kepergiannya dari ibu kota prefektur Clue Driver, ia melewati Tousan Whirlpool Ridge, lalu menghadapi badai langka. Seluruh kapal terbalik di salah satu pusaran air yang dihasilkan. Mata Sui tiba-tiba menyempit. Lanjutkan. Tadi malam,
Anggota Blue Fish Gang pergi untuk menyelidiki, hanya untuk menemukan bahwa kapal penumpang itu telah hancur berkeping-keping. Mereka menemukan sekitar selusin mayat. Zheng Muyao berbicara dengan kecepatan tinggi. Namun, yang mati semuanya adalah orang biasa. Saya bertanya tentang identitas mereka, dan tetua Zhuge King tidak ada di antara mereka. Zhuge King. Ning Xihua mengerutkan alisnya. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Kamu sedang mencari informasi tentang Zhuge King. Zheng Muyao mengangguk. Itu benar. Aku dengar Tousan Whirlpool Ridge adalah bentangan pegunungan yang melapisi tepi Great Azure, dan namanya berasal dari sungai. Bentangan sungai itu berliku-liku, dan arusnya kuat dan cepat. Setiap kali cuaca buruk datang, satu demi satu pusaran air besar terbentuk. Bahkan kapal besar berisiko terbalik saat mereka lewat. Ning Xihua merenung dengan keras. Biasanya, ketika mereka menghadapi cuaca buruk, kapal yang lewat akan berhenti melewati bentangan sungai itu, karena begitu mereka terjebak dalam bahaya, mereka hampir pasti akan menghadapi malapetaka. Setelah mendengar ini, tatapan Su Yi tidak bisa ditebak. Grandmaster bisa berjalan di atas air dan bertahan sebentar di udara. Dengan kultivasi Zhuge King, bahkan jika dia membawa seseorang bersamanya, terbang ke langit dan melarikan diri dari bentangan sungai itu seharusnya tidak menjadi masalah. Menurut saya, masalah sebenarnya adalah badai yang tiba-tiba dan tak terduga itu. Tepat sekali, Paman Su, kata Zheng Muyao buru-buru. Baru saja, selama penyelidikan saya, Kepala Blue Fish Gang mengatakan bahwa badai datang entah dari mana, dan disertai dengan badai ganas, serta guntur dan kilat. Itu sangat menakutkan. Menurut para pemburu yang tinggal di pegunungan terdekat, mereka semua mengira Dewa Petir telah kehilangan kesabaran, badai bahkan merobek banyak pohon dan batu besar di dekatnya. Hujan deras, badai, penerangan, sangat mencurigakan. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Su Yi bangkit. Di mana pemimpin Blue Fish Gang yang kamu bicarakan? Dia agak khawatir tentang keselamatan Wen Lingsui. Zheng Muyao sedikit gelisah. Saya sedang terburu-buru untuk menyampaikan informasi ini, jadi saya tidak membawanya, tetapi dia harus tetap kembali ke rumah saya. Rekan Taois, apakah Anda berencana untuk segera pergi ke Tousan Whirlpool Ridge? Indra tajam Ning Xihua memberitahunya bahwa emosi Su Yi sedang rusak. Jangan bilang orang ini menyukai Zhuge King. Itu benar, kata Su Yi. Dia baru saja akan meminta Zheng Muyao memimpin ketika dia mendengar suara dari luar halaman. Tuan Muda Su, apakah kamu di rumah? Saya membawa pemimpin Blue Fish Gang, Jin Xiaochuan. Pendatang baru ini tidak lain adalah kepala keluarga Zheng, Zheng Tianhe. Dia ditemani oleh seorang pria parubaya berkulit gelap, tinggi, dan kurus, kepala Blue Fish Gang, Jin Xiaochuan. Di ibu kota provinsi Kekaisaran, Blue Fish Gang adalah faksi kelas 3 yang terbaik, dan pemimpinnya hanyalah kultivator akumulasi Qi tingkat menengah. Berdiri di samping Zheng Tianhe, sosok otoritas tingkat puncak dan seorang pria yang jangkauannya jauh dan luas, Jin Xiaochuan ketakutan. Dia sangat gugup, dan kakinya terasa seperti jeli. Kepala keluarga Zheng, kamu tahu aku ingin menemukannya. Seru Su Yi. Karena kamu khawatir tentang kejadian ini, itu pasti yang paling penting. Saya khawatir Little Yao tidak dapat menjelaskan dengan cukup jelas, jadi saya secara pribadi membawa Jin Xiaochuan ke sini untuk menemui Anda, kata Zheng Tianhe sambil tertawa lebar. Itu perhatian. Su Yi mengangguk. Melihat, inilah yang dimaksud dengan teliti dan pandai. Gadis pemarah seperti Zheng Muyao tidak bisa bersaing. Su Yi melirik Jin Xiaochuan dan langsung ke intinya. Apakah kamu memahami situasi di Tousan Whirlpool Ridge? Jin Xiaochuan melompat, lalu buru-buru menyeringai ke Su Yi. Melaporkan kepada Yang Mulia, saya mencari nafkah dengan berlayar antara ibu kota prefektur Clue Driver dan ibu kota provinsi Kekaisaran, dan saya berada di Great Azure sepanjang tahun. Saya rasa saya memahami Tousan Whirlpool Ridge dengan cukup baik. Ini adalah seseorang yang bahkan diperlakukan dengan hormat oleh kepala keluarga Zheng. Tidak peduli dia terlihat muda, bagaimana mungkin Jin Xiaochuan berani lalai? Su Yi melanjutkan, bepergian dengan kecepatan tinggi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Tousan Whirlpool Ridge? Dengan menunggang kuda, dengan asumsi tidak ada istirahat atau jeda, Anda bisa tiba saat fajar besok. Namun, jalan tersebut penuh dengan jalur pegunungan yang terjal. Lebih nyaman bepergian dengan perahu, yang memakan waktu setidaknya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Yi memotongnya. Kami akan segera pergi. Anda yang memimpin. Aku akan pergi denganmu, kata Ning Xihua entah dari mana. Zheng Tianhe mengambil kesempatan untuk bertanya, Tuan Muda Su, ini. Dia memperhatikan orang asing yang tampak muda ini saat dia memasuki House of Waveswap Rocks, dan dia tahu dia tidak sederhana sama sekali. Terutama saat matanya yang jernih menyapu seluruh area, bahkan Zheng Tianhe, seorang Grandmaster, merasakan jantungnya bergetar dan rasa dingin menjalar di punggungnya. Zheng Muyao berkata dengan tergesa-gesa, Ayah, ini adalah kepala istana dari Akademi Asal Surga. Zheng Tianhe tersentak, dan jantungnya bergetar. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya. Maafkan saya, Tuan Istana Ning, saya buta.
Ning Sihua, tidak mungkin dia tidak mengenali nama ini. Tapi yang membuat ini canggung adalah dia hidup dalam pengasingan dan jarang pergi. Dia sangat misterius, sampai-sampai kepala keluarga Zeng pun tidak pernah melihat penampilan aslinya sebelumnya. Tuan Istana Akademi asal surga, Jin Xiaochuan menelan ludah, begitu tercengang, kulit kepalanya mati rasa. Dia menatap kaget dengan mata terbelalak dan rahang kendur. Bagi seseorang di levelnya, Zeng Tianhe sudah sangat tinggi dan agung, sementara Ning Sihua seperti dewa langsung dari legenda, seseorang yang hanya bisa dia lihat dari jauh. Kemudian dia memperhatikan bahwa Zeng Tianhe dan Ning Sihua ada di sini karena pemuda berjubah biru. Kesadaran ini membuat Jin Xiaochuan tercengang. Hanya siapa orang ini? Kemudian, Cha Jin memberanikan diri untuk berkata, "Tuan muda, aku juga ingin pergi bersamamu." Ketika Zeng Muyao melihat ini, matanya berputar-putar. "Paman Su, aku juga ingin pergi." Bagaimana mungkin Zeng Tianhe gagal menyadari bahwa masalah ini sangat penting bagi Su Yi dan Ning Sihua. Jika dia bisa menemani mereka, dia mungkin bisa mengurangi jarak antara dirinya dan Su Yi. Dia bahkan mungkin bisa membangun hubungan positif dengan Ning Sihua. Dia berdehem dan baru saja akan mengatakan sesuatu seperti, "Secara kebetulan aku sedang libur malam, dan aku akan dengan senang hati membantu," tapi dia tidak pernah mendapat kesempatan. Bahkan sebelum dia bisa membuka mulutnya, Ning Sihua menggelengkan kepalanya. "Kita bisa membawa paling banyak 3 orang bersama kita kali ini." Dia kemudian mendongak, dan peluit yang jelas dan merdu keluar dari bibirnya. Tak lama kemudian, teriakan nyaring bergema di seluruh langit malam. Seekor burung besar turun dari langit, mendarat mulus di tengah halaman. Sayapnya berwarna biru menyilaukan, dan sangat cepat. Itu berdiri di sana, tingginya lebih dari 10 kaki, tatapannya tajam dan mengintimidasi. Cha Jin, Zeng Muyao, dan Jin Xiaochuan tersentak. Berdasarkan aura burung itu, dia tidak lebih lemah dari Grandmaster. Seekor burung Yao tingkat 9, Blue Scale Eagle. Zeng Tianhe menyipitkan matanya dan memaksa kata-kata di ujung lidahnya turun kembali. Dia merasa kecewa, dia sudah mengerti maksud Ning Sihua. Ning Sihua kemudian berkata dengan lembut, "Rekan Taois, dengan kecepatan King Er, kita dapat mencapai Tousan Whirlpool Ridge dalam waktu kurang dari 2 jam. Namun, King Er hanya dapat menampung 3 orang. King Er adalah nama yang dia berikan pada Blue Scale Eagle." Su Yi bahkan tidak berhenti untuk berpikir. "Kalau begitu kamu, aku, dan Jin Xiaochuan akan pergi bersama." Cha Jin langsung kecewa. Zeng Muyao mengerutkan bibirnya, lalu menatap Blue Scale Eagle dengan iri. "Saya bertanya-tanya bagaimana rasanya menunggangi burung seperti itu dan terbang melintasi langit. Kalau begitu aku akan tetap di sini dan menjaga tempat tinggalmu. Tuan Muda Su, Tuan Istana Ning, izinkan saya untuk memberi selamat kepada Anda atas kesuksesan Anda sebelumnya." Zeng Tianhe mengepalkan tinjunya. Su Yi mengangguk, lalu berkata kepada Cha Jin, "Mungkin saja aku tidak akan kembali untuk sementara waktu. Jika demikian, yang harus Anda lakukan adalah menjaga diri sendiri dengan baik." Cha Jin tertegun. Jika hatinya adalah sebuah danau, kata-katanya seperti batu besar yang jatuh dari langit, gelombang kehangatan menjalari dirinya, membuatnya lengah. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Su Yi akan menunjukkan perhatian padanya sekarang setiap saat, entah dari mana. Jika dia ingat dengan benar, ini adalah pertama kalinya dia menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri. "Tuan muda, yakinlah," kata Cha Jin, senyum cerah dan memabukkan mekar di wajahnya yang cantik. Tak lama, tangisan yang jelas dan nyaring bergema di langit malam. Di bawah tatapan waspada yang lain, Blue Scale Hawk membentangkan sayapnya setinggi 30 kaki dan melesat ke langit, membawa Su Yi, Ning Sihua, dan Jin Xiaochuan ke udara. Tak lama, itu menghilang ke kedalaman langit malam. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.